Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ahabati fillahi, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang hingga sampai titik ini Allah masih senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya yang kita sendiri tidak mampu untuk menghitungnya. Baik itu kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan sehat wal afiat, dan begitu pula kenikmatan iman dan ihsan yang ini semua patut kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan dan menggunakan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan ini untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Di majlis dan di masjid yang semoga Allah berikan keberkahan ini, kita mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke dalam hadis kedua dari bab birru asdiqail ab wal wal aqarib wa zaujah wa sa'ir ma yundabu ikramuhu. Bab keutamaan berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu, dan juga karib kerabat, dan juga dan juga istri, dan juga semua yang diperintahkan, semua yang dianjurkan untuk kita memuliakan kepadanya. Kita masuk ke hadis kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar, dia adalah maula Abdullah bin Umar, adalah budak dari budak-budaknya Abdullah bin Umar yang biasa diajak oleh Abdullah bin Umar untuk bersafar, menemani Abdullah bin Umar untuk bersafar. Di dalam hadis ini dijelaskan dari Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Bahwasanya ada seseorang dari Arab, orang Arab Badui, laqiyahu, berjumpa dengan Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan menuju Makkah atau di jalan Makkah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan saat itu Abdullah bin Umar berada di atas keledai yang ditungganginya. Kemudian Kemudian orang ini akhirnya Akhirnya Abdullah bin Umar turun dari keledai tersebut, dan akhirnya orang ini disuruh naik ke atas keledai tersebut. Silakan tunggangi keledai ini. Kemudian wa a'tahu imamatan. Tidak cukup itu saja, bahkan Abdullah bin Umar memberinya sorban yang kanat ala rasi, mana sorban itu dipakai oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Dinar berkata, faqulna lahu aslahakallah, innahumul a'rab wa hum yarduna bil yasir. Kata Abdullah bin Dinar melihat fenomena ini, apa yang dilakukan oleh tuannya Abdullah bin Umar, mengatakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki segala urusan-urusanmu wahai tuanku.
Innahumul a'rab, sesungguhnya mereka orang-orang Arab Badui. Nah, mereka adalah orang-orang Arab Badui yang mereka bahagia jikalau diberikan perkara yang sedikit saja. Yang orang-orang Arab itu kalau orang-orang Arab Badui kalau dikasih sesuatu yang kecil saja bahagia. Apalagi kalau diberikan tunggangan dan sorban. Apa yang membuat antum melakukan ini ya, wahai Abdullah bin Umar? Apa yang membuat antum melakukan ini, wahai Abdullah bin Umar? Jadi Abdullah bin Dinar kaget apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Maka apa yang dikatakan Abdullah bin Umar? Faqala Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya bapak orang Arab Badui ini, bapaknya adalah kekasihnya Umar bin Khattab. Maka orang yang Umar bin Khattab cinta dengan orang ini. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul rajuli ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk dari bentuk bakti seorang anak kepada abinya yaitu menyambung keluarga orang yang dikasihinya. Termasuk bentuk bakti yang terbaik seorang anak kepada orang tuanya adalah menjalin tali silaturahim kepada keluarga orang-orang yang dikasihi oleh bapaknya. Di dalam riwayat lain dari Abdullah bin Dinar Ibnu Umar, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilah. Biasanya kata Abdullah bin Dinar, bahwasanya tuanku Abdullah bin Umar biasanya ketika keluar menuju Mekah selalu membawa bersamanya itu keledai. Untuk istirahat di atasnya jikalau Abdullah bin Umar itu bosan naik di atas onta. Kalau capek di atas onta menunggangi keledai. Kemudian apa? Wa amamatun yashuddu biha ra'sahu, dan biasanya memakai sorban yang diikat di kepalanya. Kemudian fabainahu wa yawman ala dzalikal himari idz marra bihi a'rabi. Di suatu saat, Abdullah bin Umar berada di atas keledai, lewatlah di depannya ada seorang Arab Badui. Faqal, maka Abdullah bin Umar bertanya, alasta ibna fulan ibni fulan, bukankah engkau anaknya fulan bin fulan? Faqala bala. Orang Arab Badui mengatakan, iya betul. Fa'tahul himar, kemudian akhirnya apa? Diberi ini pakai keledai buat perjalanan. Faqala irkab hada, tunggangilah ini. Jadi Abdullah bin Umar berkata kepada orang Arab Badui, pakailah keledai ini. Wa'tahul imamah, kemudian dipakaikan di atas kepalanya sorban. Masya Allah. Wa qala usdud biha ra'sak, ikatlah kepalamu dengan imamah ini, sorban. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka berkata sebagian murid-muridnya, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu wahai Abdullah bin Umar. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta turawwihu alaihi, engkau memberikan kepada orang Arab Badui ini keledai yang engkau istirahat di atasnya. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak, dan engkau memberikan kepadanya sorban yang engkau mengikat di atas kepalanya, di atas kepalamu. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya termasuk dari bentuk kebaktian yang sangat agung dari seorang anak kepada orang tuanya, yaitu adalah menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dikasihinya. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar, sesungguhnya abinya orang Arab Badui ini adalah temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dengan berbanyak jalur dan semuanya itu diriwayatkan dari Imam Muslim. Dari hadis ini, dari dua redaksi hadis ini, kita bisa mengambil beberapa fawaid. Dari ini jika kita perhatikan bahwasannya Umar bin Khattab itu memiliki jalinan yang kuat dengan orang Arab Badui. Menjadi sebuah pelajaran bahwasannya Islam itu datang dengan rahmat lil alamin.
Dan Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita berteman tanpa melihat status, tanpa memandang bulu. Bahkan jikalau kita perhatikan lebih baik lagi, kalau benar-benar tujuan kita berteman dengan saudara kita atau berteman dengan teman-teman muslim kita untuk melestarikan agama ini, justru lebih dibenarkan kalau kita duduk bersama orang-orang yang lemah di antara kita. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Kenapa? Kalau kita duduk bersama orang-orang yang lemah di antara kita agar agama Islam ini tetap terjaga. Tidak ada embel-embel apapun. Apapun. Hanya murni, hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya sebagai dai duduk bersama orang yang lemah. Orang-orang lemah apa yang mereka ingin ambil dari kita? Harta, kedudukan, enggak ada. Hanya sekedar ilmu. Mereka datang kepada ahlul ilm hanya untuk ilmu, bukan yang lain. Bukan untuk sebuah jabatan atau harta. Berbeda di musim-musim seperti ini sering kita lihat ya. Terutama di musim-musim seperti ini kita lihat banyak orang-orang yang ada kepentingan lain datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang ulama, datang kepada seorang ustaz hanya untuk kepentingan. Di saat musim itu sudah berlalu, siapa yang masih bertahan bersama mereka? Duafa. Orang-orang yang masih lemah di antara mereka, orang-orang kecil dia yang tetap bertahan bersama kiai dan ustaz-ustaz mereka yang justru mereka lah orang-orang yang menjaga kemurnian agama ini. Inilah keutamaan orang-orang lemah. Sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab yang lalu, fadlul du'afa, keutamaan orang-orang yang lemah. Hadis-hadis yang sudah lalu. Inilah pentingnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerti untuk apa dia duduk. Ada alasannya. Bukan hanya sembarang duduk, tapi ada alasannya. Inilah Abdullah bin Umar, dan bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa wa tawalla. Telah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, di saat ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus untuk mendakwahkan asyraf Quraisy, orang-orang yang mulia di golongan Quraisy. Tetapi saat itu datang orang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada Rasulullah untuk minta diajarkan agama Islam. Tapi Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Karena fokus Rasulullah saat itu adalah melihat orang-orang. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwasannya justru Islam itu dimenangkan oleh orang-orang dhaif. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu dimenangkan karena ada orang-orang dhaif di antara kalian. Mereka orang-orang yang memiliki kemurnian dan kejujuran dalam beribadah. Tidak ada kepentingan yang lain. Meskipun orang-orang kaya, pejabat punya. Tapi justru mereka jauh lebih murni. Kemudian apa? Anja'ahul a'ma, di saat datang kepada wahai Rasulullah orang yang buta. Kemudian ayat selanjutnya apa? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak mengetahui wahai Rasulullah, la'allahu yazakka, semoga saja dia datang untuk mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran kekufuran, kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kemunafikan, untuk mensucikan jiwanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia datang untuk mempelajari sebuah agama yang mana agama ini memberikan manfaat kepadanya. Bahkan salah satu sebab turun ayat yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menghidupkan siang dan malamnya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Rasulullah diperintahkan untuk bersabar, duduk bersama orang-orang soleh. Yang di dalam riwayat bahwasanya ayat ini turun
disebabkan datang orang-orang pemuka Quraisy datang kepada Rasulullah, "Ya wahai Muhammad, jangan duduk bersama mereka. Duduklah bersama kami, orang-orang asyraf." Jadi pemuka-pemuka Quraisy itu bilang, "Ya Muhammad, jangan duduk sama orang-orang lemah. Duduk sama kita. Duduk sama kita." Rasulullah hampir saat itu terdorong untuk duduk bersama mereka, tapi datanglah ayat ini, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha." Bersabarlah engkau duduk bersama mereka orang-orang lemah. Diriwayatkan seperti Khabbab, Bilal, Abdullah bin Mas'ud. Mereka orang-orang lemah. Justru inilah yang kita perlu perhatikan baik-baik. Maka para dai hendaklah condong kepada orang-orang yang lemah, agar agama ini murni dijaga, murni utuh dijaga oleh mereka. Inilah sosok Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Tidak memandang bulu duduk bersama siapa. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah bagaimana bentuk bersegeranya para sahabat, dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mereka bersegera untuk mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Umar ini. Apa yang membuat Abdullah bin Umar memuliakan orang Arab Badui ini? Hadis Nabi SAW, dan berkata, Inna Nabi SAW yaqul inna abarral birri silatul rajul ahla wuddi abihi. Hadis ini yang membuat Abdullah bin Umar tergerak. Dan inilah bentuk bagaimana para sahabat dulu mereka bersegera dalam mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait hadis ini, amma qaulu Umar farada bihi bayan, sebagaimana di sini dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab pernah mencium Hajar Aswad dan mengatakan, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini bukti bahwasanya para sahabat itu bersegera mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa ambil faedah dari hadis selanjutnya, hadis yang ini, yaitu adalah bahwasannya seseorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang mana orang tuanya telah meninggal dunia, tidak ada yang namanya kata terputus dalam berbakti kepada orang tua. Jadi bentuk berbakti kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal, yaitu adalah dengan mengunjungi kerabat-kerabat orang tuanya atau teman-teman orang tuanya. Inilah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal khalah bimanzilati ummik, bahwasanya bibi dari keluarga ibumu adalah kedudukannya sama seperti ibumu. Dia yang pantas untuk kita berbakti kepadanya di saat ibu kita meninggal. Al-khalatu bimanzilati ummik. Bibimu dari keluarga ibumu adalah kedudukannya sama dengan ibumu. Mereka orang yang paling pantas untuk kita berbakti kepadanya. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya si'atu rahmatillah subhanahu wa ta'ala haitsu innal birr babuhu wasi'un la yahtassu bil walid wal faqat. Bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bentuk berbakti itu perkaranya sangat luas, tidak terkerucut hanya kepada seorang anak kepada orang tuanya saja, tapi bahkan sampai kepada kerabat-kerabat orang tuanya, teman-teman orang tuanya. In ahsanta ilaihim fa innama bararta walidayk fatusabu thawabal barri biwalidayk. Jikalau engkau telah berbuat baik kepada mereka, teman-teman orang tua dan kerabat-kerabat orang tua, sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada mereka dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala seperti berbakti kepada orang tua. Inilah
hadis-hadis yang disampaikan kalau kita pelajari dari bab-bab yang lalu, itu tentang bagaimana kita bisa menjaga silaturahim dan urutan-urutan orang-orang yang paling pantas untuk kita sambung silaturahim ini. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.